Halo, bentar, lagi connecting. Oh, udah deh, udah di-unmute. Oke. Kedengeran kan? Kedengeran. Ya, linknya ya, coba ya aku kasih ya. Iya. Seperti ini yang sejam kan? Iya kok. Si Ayah mana ya? Sama Gita. Main. Oh, ini si Ayah. Tapi gue namanya Pepe Prancis, mau apa ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar keren. biar keren. Oke lah. Udah, Mas. Gue udah ngirim ke Mas Andar sih. Oke. Udah langsung recording juga. Udah kok. Tapi ntar nih hasil recordingnya kemana ya? Hasil nanti kayak ke save di laptop gue kok. Tapi nggak tahu sih audionya juga harusnya sama audionya sih satu paket. Harusnya. Nggak apa-apa. Iya. Oh ya, ini semuanya gue mute dulu ya, soalnya udah pada masuk. Tunggu. Kita tunggu Mas Andar dulu. Ntar. Mau nanti aja dulu. Oke. Peserta baru masuk nanti sekitar 7.10 lah. Oke. Mas Andar belum masuk ya? Belum. Bentar, iya. Bentar, gue masukin dulu. Mas. Iya, masih connecting. Halo, Mas. Halo ya, aman. Udah, Mas. Tadi ada salah Zoom. Oke. Oke. Ya, hari ini kan mau ngomongin lebih pendalaman penulisan di media massa kan, Mas? Iya, betul. Terus ini kolom aja. Nanti paling aku pembukaan dikit, baru langsung kasih ke Mas Andar, baru tuh buka sesi diskusi. Nah, enaknya mau sesi diskusi mending lewat aku apa langsung pesertanya ya, Mas? Kayak kemarin tuh oke tuh flow-nya. Jadi langsung peserta aja ya, jadi peserta aja. Jadi peserta bisa ngomong langsung juga mau ngomongin apa. Ya. Oke. Coba ini Mas, PPT-nya mungkin biar aku siapin. berarti ntar deal pas punya aku désactivé l'animateur a désactivé le partage d'écran. Jadi dikasih izin punya aku. Gimana Mas? Maaf saya tadi. Partager l'écran. Partager l'écran. Screen share itu. Iya. Ada pilihan. Hostnya aja atau partisipannya juga bisa screen share. Iya, ini saya udah allow sih one participant can share at a time. Aku nggak bisa nih. Waduh. Coba di on-off-in, Dil. Oke, coba deh. Multiple, coba ya. Udah bisa belum, Mas? Belum. Oke, udah bisa. Sip. Ya, oke, bagus. Sip. Oke lah. Berarti nanti ini ya, Dil, kayak pas Mas Andar ngomong, di spotlight Mas Andar, baru tuh pas aku yang ngomong, aku yang di spotlight, tapi nanti pas peserta hidupin matiin ininya aja, mic-nya aja. Iya pas tanya jawab ya. Jadi nanti kan nanti aku suruh absen tuh di chat yang mau ngomong siapa, langsung ke orangnya, cari orangnya, terus hidupin mic-nya, kecuali kalau memang pesertanya yang bilang nggak bisa pakai mic. Oke lah kalau kayak gitu. Gitu. Oke. Ini berarti semuanya kecuali Mas Andar sama Kisi di mute ya?
Nanti pas Mas Andar pas lagi ngasih materi, aku dimatiin juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke, di-mute semua ya. Oke, Mas. Coba kita ini. Dilepas share screen-nya, Mas. Ini ya. Oke, thank you. Ya udah, Dil, langsung undang pesertanya aja. Ya. Aduh. Oke. Ya, kita mulai workshop kita ya, session kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir dari Prancis untuk teman-teman yang udah datang hari ini. Hari ini di session workshop kedua kita akan lebih mendalami
materi dalam penulisan di media massa. Jadi kita hari ini akan lebih membahas gimana membedah cara menulis dengan baik dan juga lebih mendalami materinya. Nanti akan dibuka sesi diskusi dengan antara Mas Andar dan para peserta. Jadi peserta yang mau dan juga sesi tanya jawab. Jadi peserta yang mau berdiskusi boleh di chat nanti taruh nama dan apa yang mau diomongin, nanti kita hidupin mic-nya terus bisa disampaikan. Kalau misalnya mic-nya lagi nggak bisa ngomong mungkin karena di Indo malam, boleh disampaikan nanti biar saya yang langsung menyampaikan ke narasumber. Ya, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja terjun ke materinya. Saya langsung kasih ke Mas Andar. Silakan, Mas. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, jumpa lagi bersama saya. Saya tadi menyiapkan diri untuk sesi ini dengan potong rambut, karena musim semi udah mulai menghangat, jadi kalau musim semi kan mulai panas, jadi supaya rambutnya itu, supaya kepalanya itu tidak terlalu panas, ya, potong aja. Gimana teman-teman semuanya seminggu ini sudah setelah workshop sesi pertama, mudah-mudahan teman-teman sudah punya gambaran, bayangan, motivasi, ataupun semangat untuk menulis dan tentu saja seperti yang saya sampaikan kemarin, menulis itu harus disertai dengan banyak membaca, gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu sudah saya share, saya minta isi untuk share ke teman-teman. Quran ya, Quran beberapa hari itu, 2-3 hari saya share. Mudah-mudahan itu ya, menjadi bahan bagi teman-teman untuk membaca apapun di sana, berita lah, terus kemudian opini lah, ataupun kolom yang ada di sana. Berita apapun, berita penculikan, berita pandemi terutama, ataupun berita yang lain-lain yang nggak serius-serius juga baca aja. Oke. Nah, sebagai tindak lanjut dari sesi pertama kemarin kita memang global, terus semacam memberikan motivasi pada teman-teman dan kita semuanya bahwa menulis itu sebenarnya bukan kegiatan yang susah, tetapi kalau tidak pernah kita coba, ya akan susah terus dan kita nggak akan bisa. Dan saya sudah membaca dari pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab kemarin, karena waktu yang tidak memungkinkan, saya mensintesiskan bahwa sebagian besar pertanyaannya itu berisi kebingungan, ya, kebingungan gimana ketika sedang kena lockdown pikiran kita, sedang stuck, gitu ya, sedang stuck, lagi nulis kata pertama atau huruf pertama itu berubah lagi, terus kemudian stuck, terus ya dapat satu paragraf mau ke paragraf kedua itu stuck. Itu apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya sampaikan, simpel saja, lupakan dulu, kemudian refresh, cari sesuatu yang menyenangkan, yang membuat mood kita itu kembali lagi, atau nanti ada ide baru atau disegar lagi. Nah, setelah mendapatkan itu semuanya, kembali ke laptop, terus kemudian jari jemari kita letakkan di iPad ya, iPad kita, sehingga jari-jari itu akan menuntun kita untuk menulis apa yang ada dalam pikiran kita. Kawan-kawan semuanya, pada sesi ini kita akan memperdalam ya, bagaimana menulis opini dan kolom. Saya akan share. Ya. Ini sesi kedua. Ya. Opini dan kolom. Kemarin kita
sudah tahu, ya, ada beberapa jenis tulisan di media massa, ada reportase, ada investigasi, ada analisa, ya, dan kemudian ada opini, ada satir, dan juga ada kolom. Saya kira pelatihan kita yang cuma 3 kali, itu saya kira lebih pada bagaimana kita bisa menulis opini ataupun kolom. Nah, apa sebenarnya beda antara opini dan kolom itu? Sebenarnya opini dan kolom itu sama, ya kan? Jadi gagasan kita yang akan kita sampaikan kepada publik, argumentasi kita yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk mengubah opini orang dengan gaya bahasa yang populer, ya, dengan hasil riset kita. Riset itu bukan hanya riset terjun ke lapangan seperti bikin skripsi saja, tetapi riset itu baca, ya, membaca itu bagian dari riset, ataupun kita observasi secara antropologis, secara sosiologis, terjun ke lapangan misalnya, bisa melihat realitas kita, itu juga bagian dari riset kita. Tergantung pada subjek apa yang akan kita tulis, gitu ya. Nah, jadi opini dan kolom itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau opini ya, itu menggunakan bahasa populer ilmiah dan juga dalil ilmiah. Dalil itu argumentasi yang ilmiah. Argumentasi yang ilmiah, dalil ilmiah, bahasanya populer ilmiah. Jadi itu opini. Apalagi kalau kita menulis opini yang kita tujukan untuk media massa, cetak misalnya, atau online yang bagus ya, itu maka parameter ini itu tidak boleh dilupakan. Jadi menggunakan bahasa yang populer, ilmiah, kemudian dengan argumentasi yang ilmiah juga, yang itu didasarkan pada hasil riset kita, membaca buku, mengamati, dan lain sebagainya. Nah, itulah opini yang kemudian opini kita, gagasan personal kita yang kita tujukan untuk membentuk opini orang supaya setuju ataupun tidak setuju. Nah, itu opini yang itu berisi tentang komentar kita atau pengamatan kita terhadap situasi kondisi terakhir yang sifatnya timely dengan bahasa populer ilmiah dengan dalil atau argumentasi yang kuat dan ilmiah yang didasarkan pada riset tadi itu. Maka jadilah sebuah artikel yang disebut artikel opini. Nah, apa yang membedakan dengan kolom? Kolom itu ya opini. Kolom itu pandangan kita secara personal, gagasan kita secara personal, yang dibungkus dengan bahasa yang populer. Ya. Nah, yang membedakannya adalah gaya penulisannya, stylenya, atau gaya selingkungnya, itu khas punya kita. Gaya seorang Andar Nubowo, ya, itu berbeda dengan gaya Kisi dalam menulis kolom. Jadi Kisi itu kalau nulis itu punya style khusus, punya diksi, gaya penulisan yang khas. Nah, yang itu berbeda dengan gaya penulisan saya. Nah, itu kolom. Nah, kolom ini lebih cair, ya, bahasanya kita bisa menggunakan gue, ya asal tergantung dengan medianya tentu ya. Kemarin kita sudah belajar untuk mengenal media-media yang akan kita tuju supaya tulisan-tulisan kita, baik opini maupun kolom itu bisa dimuat di media tersebut. Nah, tapi gayanya cair bisa, ya bebas lah. Itu sepenuhnya adalah manifestasi kebebasan kita di dalam mengekspresikan pendapat dan gagasan yang ada dalam kita tentang suatu hal, tentang banyak hal yang ada di sekeliling kita, dan itu tidak timely. Itu bebas. Bisa timely, bisa bebas, bisa tentang sejarah, bisa tentang bisa tentang misalnya di sini saya kira ada yang belajar mungkin matematika gitu ya. Itu tapi dengan matematika yang
yang disampaikan dengan tidak jelimet. Saya ini kan sudah dieksekusi mati untuk pelajaran matematika sejak SMP atau SMA gitu. Jadi 0 putul itu. Ya. Udah dieksekusi mati. Ya. Tapi karena apa? Matematika itu sesuatu yang pusing. Ya. Nggak ada untungnya belajar matematika. Zaman saya itu zaman tahun 80-an, 90-an itu. Guru matematika sendiri juga belum tentu tahu apa fungsi matematika yang diajarkan pada murid-muridnya. Gimana akan apa namanya memberikan motivasi, memberikan energi supaya murid-muridnya termasuk saya ini menyukai matematika. Karena nggak pernah diajari ini. Kamu belajar sin kosinus macam-macam itu tujuannya untuk ini. Nggak pernah. Jadi saya ya udah tidur aja saat itu. Misalnya di sini saya lihat itu ada Niluh ya. Niluh ini lagi S3, ambil disertasi tentang titik. Heran-heran, ngapain satu titik aja jadi bahan disertasi? Oh, ternyata titik itu penting banget dalam dunia digital, mungkin dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu saja yang blow on tentang itu. Nah, Niluh ini itu bisa menyampaikan ilmunya titik tadi itu dengan bahasa ini bisa kolom. Kalau ini dengan bahasa yang cair gitu ya, yang bisa dipahami. Bahasa populer itu bahasa yang bisa dipahami oleh tukang sayur sampai profesor. Kemudian nanti kita akan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis ya, teknik penulisan supaya bahasa opini ataupun kolom kita bisa dipahami oleh semua orang. Ini kira-kira bedanya antara opini dan kolom. Jadi opini dan kolom yaitu sama sebenarnya gagasan kita. Sebenarnya opini yang membedakan adalah pada analisanya lebih reflektif itu kalau kolom atas fenomena yang terjadi pada kita, sekeliling kita, atau sesuatu dan sebagainya. Mungkin gaya penulisannya khas, ada stylenya, ada gaya selingkung, ya. Namanya gaya selingkung. Biasanya ini bisa ini diadopsi oleh penerbit-penerbit buku. Mereka punya gaya selingkung sendiri. Kira-kira dalam penulisan kolom kita ini punya gaya selingkung. Kalau kita belajar linguistik, misalnya Ferdinand de Saussure, itu ada pahle, pahlong, gitu ya. Itu ada dialek, ya. Ada dialek, kemudian ada aksen, ada dialek. Nah, kolom ini lebih kepada gaya selingkung kita pada dialek kita sendiri yang berbeda. Dialek saya berbeda dengan Kisi, berbeda dengan teman-teman yang ada di sini. Bahasa saya juga punya bahasa yang personal, yang berbeda baik secara oral maupun secara tulisan itu berbeda. Masing-masing punya. Dan itu kita bebas mengekspresikan itu dalam bentuk kolom. Kalau opini itu ada bahasanya itu bahasa populer tapi agak ilmiah gitu ya, populer ilmiah. Jadi tidak sebebas kolom dan tidak secara kolom. Oke. Nah, apa kira-kira modal menulis opini dan kolom? Kalau kemarin kan modal dasarnya adalah membaca dan latihan terus menulis begitu. Nah, ini lebih fokus lagi gimana cara kita menulis opini dan kolom. Yang dibutuhkan yang pertama kali adalah pengetahuan atas bidang atau masalah tertentu ya, yang kita kuasai tentunya. Bidang saya bidang sosial, bidang agama, bidang filsafat ya. Saya akan lebih baik menulis opini ataupun kolom tentang bidang pengetahuan ataupun masalah itu. Saya tidak tahu tentang bidang matematika, ya, kecuali dikit, maka saya sebaiknya tidak menulis tentang bidang matematika. Jadi kita masing-masing punya bidang. Nah, ini satu modal utama kita untuk menulis opini atau kolom. Ini pengetahuan. Kita mengetahui dan menguasai bidang keahlian kita. Ada banyak penulis, misalnya Carlina Laksono. Dia seorang perempuan ya, filosof ya. Dia menulis biasanya di Kompas dia menulis tentang filsafat sains. Itu bagus sekali, luar biasa.
Saya kalau membaca tulisan Carlina Laksono itu tentang sains, wah itu jadi paham gitu, jadi plong di pikiran. Oh ternyata gini, oh ternyata itu. Jadi menarik itu ilmu pengetahuan itu. Saya bukan IPA ya, dulu IPS lah. Jadi nol putul. Tapi kalau membaca membaca tulisan Carlina Laksono misalnya tentang sains dan filsafat atau sains itu luar biasa, mengasihkan sekali terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah ide dan gagasan. Saya kira ide dan gagasannya adalah senjata utama kita, senjata rahasia kita sebagai seorang penulis. Yang ini tidak bisa kemudian karena ini senjata rahasia, mungkin itu berbeda dengan gagasan orang lain, ya kan? Yang itu ide dan gagasan itu kita dapatkan dengan membaca, dengan berdialog dengan siapapun, dengan kawan kita, gitu ya, yang mungkin tertarik dengan tema atau gagasan yang kita diskusikan, yang akan kita tulis misalnya. Kadang gagasan ide itu muncul dari diskusi ataupun kita sedang jalan-jalan atau ya sangat personal ya gagasan itu. Nah ini adalah senjata kita. Nah, gagasan ide itu akan muncul sesuai dengan bacaan kita apa, bidang kita apa, bidang pengetahuan kita itu apa. Itu. Kemudian perhatian kita itu apa? Itu biasanya akan muncul gagasan-gagasan itu. Dan ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Penulis satu dengan penulis lainnya ini. Maka wajarlah ketika plagiarisme itu haram. Plagiarisme itu tidak boleh dalam dunia ilmiah, dalam dunia tulis-menulis. Kenapa? Gagasan ide itu sangat mahal. Untuk menemukan ide atau gagasan itu kadang butuh berhari-hari, berjam-jam. Kadang pakai stuck dulu tadi ya, pertanyaan kemarin, stuck dulu itu kan soal gagasan, ide buntu gitu loh. Nah, untuk menemukan kembali jalan yang terang dari kebuntuan gagasan tadi itu kadang butuh nggak mudah. Mungkin yang suka ke kafe dulu kan paling nggak 2 euro. Pakai bank sopa, modal dulu kan untuk menemukan gagasan saja gitu. Atau mungkin beli apa, atau mungkin nonton Netflix misalnya, ya kan? Itu kan juga bayar Netflix itu, nggak ada gratis Netflix. Mbahmu apa? Bukan kan? Nah, jadi bayar gitu. Jadi gagasan ini penting, maka plagiarisme itu tidak boleh di sini. Harus menghormati hak cipta orang lain, gagasan ide orang lain. Dan kita harus menjaga, melindungi ide dan gagasan kita. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi gagasan. Nah, setelah ide dan gagasan itu ada, kemudian kita kembangkan. Kita bangun argumentasi yang runtut. Nah, dalam menuliskan argumentasi itu, maka penulisannya, penyampaiannya tidak bertele-tele. Langsung saja, jangan kayak Putri Solo. Oh inje mas, monggo, menika gorenganipun. Nah, udah. Itu kalau ketemu orang Batak itu langsung disantol. Kau gitu kan. Jadi langsung saja. Gagasannya A, mau ke C ya langsung A, B, C. Jangan A mau ke C itu muter dulu ke F, ke E, ke G dan sebagainya. Atau lamban. Meliuk-liuk dengan bahasa-bahasa yang berbunga-bunga. Itu enggak, itu bukan opini ataupun bukan kolom. Jadi menyampaikan argumentasi kita dari A, plot B, ya, C itu harus runtut, harus jelas, harus logik ya. Logical sequences-nya itu harus jelas, tidak bertele-tele, tidak dengan bahasa yang memutar-mutar dan lain sebagainya. Itu ada lagi kalau Anda ingin nulis novel gitu, boleh silahkan. Itu novel itu Anda kayak Tuhan dalam tanda petik sendiri. Anda bebas mau untuk sampai B itu Anda mau ke Z dulu nggak, terserah gitu ya, terserah, itu di novel. Tapi kalau di opini ya, opini kolom itu harus
argumentasinya harus simple, sederhana, dan jelas, ya, logik. Kemudian yang ketiga adalah teknik penulisan opini. Teknik penulisan opini itu harus tadi itu dengan bahasa yang populer, bisa dipahami. Kalau misalnya ada bahasa khusus, itu perlu di bahasa Indonesia kan atau di dalam tanda kurung atau disisipkan gitu ya. Itu dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Menulis bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau di kolom ya itu kita bisa menggunakan bahasa apapun ya. Bisa kita meminjam bahasa Prancis ya, tapi tentu saja harus dikasih keterangan atau dikasih tanda kurung atau ada teknik tersendiri gitu ya. Yang versi buku itu apa di situ. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali dan sebagainya. Selama itu membangun sebuah argumentasi yang kuat dan juga koheren dengan gagasan besar yang ingin kita sampaikan tadi itu, dan menunjang gagasan atas pengetahuan masalah yang kita kuasai tadi itu bisa dipahami oleh pembaca. Itu tidak ada masalah dalam kolom. Dalam opini pun bahasa-bahasa ilmiah, selama itu masih dalam koridor ilmiah, silakan. Tetapi kalau memang bahasanya sangat jargonal ya hanya kalangan tertentu saja yang memahami, maka harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah kemudian, teknik penulisan opini juga tadi secara bahasa singgung itu juga harus cerdas dan sangkil ya. Anda pernah dengar bahasa sangkil? Sangkil itu ya bernas, runtut, sederhana. Teknik penulisan misalnya menulis lead itu nggak usah panjang-panjang. Nanti malah kehilangan ekornya, gitu kan. Saya kemarin cerita ada banyak orang menulis, orang Indonesia menulis, gitu. Kadang malah sudah doktor ya, gitu. Menulis kalimat saja nggak jelas nih, hidungnya mana, ekornya mana, kepalanya mana, itu nggak jelas. Subjek, objek, kata-katanya itu kadang nggak jelas. Kadang yang nggak jelas bukan kalimat, gitu ya. Nah ini harus jelas. Nah ini saya kira kita semuanya waktu kita udah belajar bahasa Indonesia sejak SD sampai perguruan tinggi, saya kira masih ada bahasa Indonesia, saya kira kita sudah paham teorinya, tapi mungkin perlu atau butuh pendalaman, butuh latihan yang kontinu dan terus-menerus. Kemudian pengetahuan bahasa ini sangat penting. Maka sejak awal saya meminta kepada teman-teman semuanya, kalau ingin menulis maka membaca itu harus menulis, membaca, dan sebagainya. Jadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu menulis dan membaca. Karena dengan membaca, maka kita akan memperkaya perbendaharaan bahasa kita, atau khasanah bahasa kita. Bagus kalau suka membaca novel. Wah, itu luar biasa. Kalau teman-teman ingin nulis bahasa Indonesia, bacalah bahasa Indonesia, novel-novel bahasa Indonesia yang bagus-bagus. Yang jelek pun boleh, silakan, karena jelek itu juga jelek itu pelajaran bagi kita. Oh, ini jelek, saya nggak akan ikut. Jangan kemudian ini jelek, kemudian kita ikut. Nah, itu mereproduksi kejelekan itu tidak memajukan peradaban. Nah, tapi kita belajar dari tulisan yang jelek maupun yang bagus maupun jelek. Itu akan memperkaya bahasa kita, memperkaya pengetahuan menulis kita dan skill kita di dalam menyampaikan gagasan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan tentang media massa. Saya kira kita sudah sepakat bahwa media massa itu banyak sekali, ya. Jenisnya ada media massa fashion, mode, kuliner, terus kemudian anjing, terus kemudian soal batu itu kapal pesiar, pesawat, motor, sport gitu ya, ataupun yang news ya, atau yang lain sebagainya. Saya kira kita harus memahami itu. Nah, kalau kita ingin mengirim tulisan opini, itu kita harus mengetahui media massa yang kita tuju. Nah, kalau koran misalnya ada Kompas, ada Republika, dan itu biasanya media generalis ya.
Tapi ada majalah-majalah yang sifatnya khusus, nah itu sesuaikan medianya itu jenisnya apa, kemudian ideologinya itu apa. Ada media yang khusus agama misalnya, itu jangan nulis di situ mengirim opini tentang kapal pesiar. Mungkin bisa diterima, tetapi kemungkinan besar ditolak. Wah ini enggak, kecuali misalnya ada dalilnya misalnya. Berwisata, berpesiar itu adalah ajaran Tuhan. Kalau Anda bisa menemukan dalil itu, argumentasinya kuat, atau pesiar itu adalah ajaran agama, wah itu cocok. Tapi kalau pesiar sifatnya itu umum, sekuler misalnya, jalan-jalan biasa, nggak ada hubungannya dengan misalnya agama, dikaitkan dengan agama, atau fenomena keagamaan, itu kemungkinan besar akan ditolak opini kita atau tulisan kita. Jadi sesuaikan dengan jenis media massa. Ideologi juga saya kira sangat penting. Ideologinya Kompas dengan Republika itu berbeda, media Indonesia juga berbeda, Tempo juga berbeda. Tempo kalau Anda ingin tahu itu media itu adalah media kritis, kekirian, siapapun dihajar, agamawan dihajar, pemerintah dihajar, selama itu tidak memihak kepada orang banyak ya dihajar misalnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kita harus mulai mengetahui atau membaca ideologi, jenis, dan lain sebagainya di media massa. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana supaya dimuat di media massa tersebut? Nah, ini saya kira teman-teman semuanya, saya yakin sudah paling enggak sudah nyiapin buku catatan atau komputer itu, karena di sini kan bukan penjelasan secara khusus ya, jadi mungkin dikasih catatan lah, saya pentingnya penjelasan saya yang saya lakukan secara langsung ini, sampaikan secara langsung. Nah, supaya media itu mau memuat tulisan kita, nah ini triknya penting. Yang pertama adalah ada cantuman peristiwa. Itu makna timely tadi itu, atau up to date ya. Jadi kalau kita menulis opini itu jangan nulis tentang suatu peristiwa sudah sebulan lalu, sudah basi. Bahkan seminggu lalu pun kadang udah basi, karena peristiwa itu kan berputarnya sangat cepat. Maka kita harus mencantolkan itu. Boleh gagasan yang sangat timeless ya, tetapi harus dicantolkan dengan situasi kondisi aktual yang up to date itu, timely. Jadi ada kebaruannya. Ini ciri dari opini tadi itu, ataupun kolom tadi itu. Misalnya saya nulis tentang Anang Eko Priyono, itu masih hangat. Dia baru meninggal, kemudian saya tulis. Jadi orang itu masih ingat meninggalnya sahabat saya Eko Priyono tadi itu. Jadi orang mau baca dan media juga mau memuat itu. Kalau misalnya saya tulis Mas Anang Eko Priyono ini sudah meninggal kurang lebih sebulan lalu, saya tulis sekarang, mungkin orang sudah lupa dan sudah kehilangan tadi itu cantolan peristiwanya, gitu ya. Jadi tidak menarik. Nah, kemudian di dalam opini yang saya tulis, misalnya tahun 2003 ya, berapa tahun lalu itu, banyaklah ya. 16 tahun lalu, 17 tahun lalu itu karena saat itu ada peristiwa tadarus Al-Quran ya, tadarus Quran di Malang, kemudian saya tulis ya. Jadi ada cantolan peristiwanya. Kemudian saya bangun argumentasi, saya cari angle yang menarik, kira-kira apa? Oh, ini tadarus ini yang sebenarnya kumpul-kumpul, ketemu orang, terus kemudian diskusi di sana, kemudian saya cari menarik. Oh, ini ada angle-nya di sini. Ada persoalan yang selama ini menggelayut misalnya di komunitas Muhammadiyah misalnya ya, yang saya tahu pada saat itu. Oh, ternyata ini adalah kebangkitan dari intelektualisme yang ada di Muhammadiyah. Misalnya seperti itu. Nah, ini cari angle yang pas. Kemudian eksplorasi gagasan dan argumentasi. Nah, dari peristiwa tadarus Ramadan, terus kemudian saya cari angle ini simbol kebangkitan intelektualisme di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi besar, sudah 100 tahun lalu ya, berdiri 1912 misalnya.
yang awalnya adalah organisasi intelektual, dakwah dan sebagainya, rumah sakit dan kan intelektual ya, pembaharu ya, organisasi pembaharu, tapi belakangan misalnya banyak mengatakan bahwa oh ini kehilangan pembaruannya karena banyak akhirnya itu terjebak pada rutinitas organisasi atau kemudian kaderisasi yang itu saja, atau mungkin sibuk dengan rumah sakitnya, sibuk dengan sekolahnya, sehingga tradisi berpikir di kalangan Muhammadiyah itu menjadi meluruh dan kemudian itu berbahaya bagi masa depan Muhammadiyah dan juga bangsa kita misalnya. Karena kehilangan SDM yang berkualitas. Nah ini saya mencoba mengeksplorasi gagasan-gagasan itu dari bacaan-bacaan, sumber-sumber bacaan yang saya baca, misalnya dari Schumacher, ya, tentang dia menulis tentang pentingnya karakter intelektual, kemudian manajemen yang baik dan sebagainya, self help ya, psikologi ya, saya baca itu, terus kemudian saya baca tulisan peneliti asing tentang Islam di Indonesia, misalnya tentang Muhammadiyah khususnya, terus kemudian saya lihat sejarah dalam itu seperti apa. Nah itu, jadi kita punya gagasan, punya ide, kita eksplorasi gagasan dan kita pertajam argumentasinya tadi itu supaya itu menarik, Nah, yang terakhir tidak menggurui. Jadi bahasanya itu bahasa yang apa ya, populer tapi netral. Itu tidak menggurui. Wah, misalnya menggurui nih. Wah ini misalnya tulisan saya 2003 tahun misalnya menggurui ya. Wah ini Muhammadiyah itu harus seperti ini. Kalau tidak maka Muhammadiyah akan runtuh misalnya. Nah itu bahasa menggurui. Ini bahasa yang elegan, yang netral ya, yang netral itu sangat penting ya di dalam menulis opini supaya opini kita itu dimuat di media massa atau dibaca orang. Kalau kita itu kalau ketemu orang ngobrol gitu, terus orang itu sukanya menggurui kita juga males kan? Ya enggak? Males. Apalagi ini siapa ini penulis ini, emang siapa dia gitu. Nah, misalnya saat itu saya tuh masih mahasiswa itu, belum lulus itu, belum punya ijazah itu saya misalnya menggurui, tulisan saya menggurui, ini siapa nih sok pinter kemaki, S2, S1 aja belum selesai kok, belum tentu lulus juga kok udah gini udah gitu. Nah, itu harus kita hindari. Jadi ini sangat penting. Yang pertama adalah cantulan peristiwanya. Bisa gagasan kita itu sesuatu yang timeless ya, tapi kemudian kita cantolkan. Misalnya sekarang adalah di masa pandemi ya, itu bisa dikaji dari berbagai ilmu pengetahuan. Pandemi ini kan sesuatu yang bersifat timely, sesuatu yang bersifat kontekstual. Tidak akan selamanya kan pandemi terus kan, ya kan? Ya jangan sampai gitu. Nanti kita lockdown terus ini. Tapi itu pandemi ini satu peristiwa yang sifatnya kontekstual, yang aktual, tapi bisa didekati dari berbagai macam bidang pengetahuan. Ya, bidang pengetahuan. Sejarah bisa nulis tentang pandemi. Jadi dikaitkan dengan flu Spanyol tahun 1918. Yang sebenarnya flu Spanyol itu bukan berasal dari Spanyol, bukan, tapi itu awalnya dari Amerika. Dari Tennessee malah itu. Itu ada camp militer di sana pada berjatuhan, pada mati itu. Terus kemudian saat itu kan Perang Dunia Pertama, terus kemudian menjalar ke Eropa dan ke dunia. Nah, Spanyol itu adalah negara yang meskipun saat itu Perang Dunia Pertama terlibat, tetapi negara yang terus melaporkan kondisi hari per hari, berapa yang kena, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, seperti sekarang itulah. Pak Ahmad Yuryanto itulah. Pak Jokowi itu melaporkan terus pada kita. Flu Spanyol, maka kemudian dikenal flu Spanyol, padahal bukan dari Spanyol, tapi dari Amerika. Amerika saat itu ditutup-tutupi, karena kalau dipublikasikan secara massal ya publik, itu bisa mendowngrade tentara-tentara yang saat itu bertempur. Nah, jadi tutupin. Nah, sekarang juga masih ada negara yang masih menutupi, tidak jujur dengan korban atau kasus pandemi ini. Ada tuh negara-negara yang tidak jujur. Mungkin saya nggak tahu alasannya apa. Nah, ini sejarah seperti ini itu bisa dilihat
atau melihat kasus pandemi ini, coronavirus ini atau COVID-19. Dari sisi agama, dari sisi filsafat, mungkin dari sisi ilmu pengetahuan gitu. Itu bisa untuk melihat pandemi ini sebenarnya fenomena apa. Nah, itu seperti itu. Tapi ada cantolan peristiwa ini menarik. Cari angle yang menarik. Nah, cari angle menarik itu tolong dengan membaca opini-opini yang sudah ada tentang coronavirus misalnya. Kira-kira apa angle apa yang belum ditulis oleh penulis-penulis yang ada? Cari. Gimana cara angle yang menarik? Ubah mindset kita. Dari yang point of view yang normal, ya, mungkin kita harus miring gini, melihat kaki kita coba kaki taruh atas, kepala kita taruh bawah. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Kita cari angle yang menarik yang belum dilihat atau belum dipakai oleh orang untuk menganalisis satu peristiwa misalnya coronavirus. Nah, kemudian tadi itu eksplorasi gagasan argumentasi. Nah, kemudian teknis. Nah, ini mulai teknis. Teknis menulis opini, judul itu apa sih? Judul itu kan kayak nama kan, kayak naming seseorang gitu. Naming ya nama ya, judul ya, title ya. Misalnya, nah ini seperti apa? Judul itu yang ringkas, jangan panjang-panjang. Misalnya kalau judul panjang kepanjangan itu nggak menarik. Ya. Ringkas, ya 1, 2, 3 kata, tapi itu englobe apa istilahnya itu merefleksikan isi dari artikel atau opini atau kolom yang kita tulis. Jadi intisari dari tulisan kita itu bisa dilihat dari judulnya. Nah, berbeda menulis kolom dengan clickbait misalnya di media online ya. Ini bedanya. Kalau di media cetak itu biasanya kan kita kalau di media cetak itu ya itu agak netral, formal gitu ya, tidak alay-alay seperti di media online. Media online itu biasanya untuk kayak tadi itu, untuk menjadi umpan orang untuk mengklik membaca tulisan itu. Kadang judulnya itu judulnya itu aneh-aneh, alay-alay, ya sebenarnya menarik, tapi sebenarnya kadang isi dari judul misalnya di online itu tidak sesuai dengan apa yang ditaruh di judul misalnya. Ini judulnya harus ringkas, kemudian merefleksikan dari atau mewakili dari atau mengandung dari gagasan yang akan yang disampaikan tulisan tersebut. Nah, kemudian alina pembuka atau lead. Nah, ini paling susah ini bagi seorang penulis yang sudah biasa pun kadang-kala untuk menulis buah lead ini tidak mudah, butuh berkali-kali gitu ya. Kayak dulu nulis surat cinta gitu ya, masih pakai kertas gitu ya, mungkin kertasnya itu udah habis gitu, belum satu pun kata itu bisa selesai tertulis. Itu mungkin sekarang tinggal delete itu berkali-kali. Kalau seringkali kita iseng, ando itu sebenarnya kita sudah mendelete berapa kali untuk menulis lead. Nah, kenapa lead itu satu yang menentukan? Karena di lead ini, alina pembuka ini sangat penting untuk keseluruhan tulisan kita. Mengapa penting? Karena disinilah orang tuh akan tertarik untuk membaca tulisan kita. Disinilah, di alina inilah kemudian pembaca itu akan mengetahui sebenarnya tulisan ini mau kemana. Ada problem di sana yang akan kita sampaikan di dalam tulisan itu. Nah, ini sangat penting lead ini. Jadi lead ini adalah gagasan utama sebenarnya. Dan paling utama lead ini gitu ya, yang merefleksikan gagasan-gagasan besar yang akan kita eksplorasi pada batang tubuh dan juga kemudian endingnya seperti apa atau jalannya penutup. Nah, itu lead sangat penting. Maka bikin alina pembuka dengan kalimat yang sederhana, yang to the point, tidak panjang-panjang, tidak bertele-tele, dan menarik. Di situ mengandung masalah ya, problematika yang akan kita tulis, atau gagasan besar, gagasan inti yang akan kita tulis di situ. Misalnya saya memberi contoh,
teman-teman sudah membaca banyak opini-opini, tulisan-tulisan, kolom-kolom di media massa. Saya hanya mencontohkan dari apa yang pengalaman saya menulis. Misalnya di lead tulisan kolom saya atau opini saya itu kan saya coba bikin simple, bikin semenarik mungkin, dan itu merepresentasikan gagasan apa yang akan saya tulis di artikel tersebut. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi lead ini memang menentukan. Nah, jadi kalau teman-teman kesulitan untuk membangun lead, menyusun sebuah kata pada alinea pembuka, nggak ada masalah, nggak ada problem. Saya juga kadang kala itu susah juga itu. Saya ingin nulis apa gitu, ganti lagi, skip. Terus saya dilihat lagi gitu. Tapi begitu ketemu, langsung, weh, eureka, gitu ya. Langsung lancar mengalir seperti Bengawan Solo. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah terus latihan. Kalau mentok di lead itu jangan kemudian udah aku nggak bisa nulis, udah aku tinggalin saja, ya udah itu kalah Anda. Anda ini melawan lead aja, menaklukkan lead aja susah, gimana menaklukkan yang lain? Nah, itu kira-kira seperti. Padahal penulis itu kan membangun peradaban. Maka kita harus menaklukkan kata atau kalimat pertama dalam lead itu. Nah, ini penting. Kemudian setelah itu isi batang tubuh ini berisi gagasan kita, gagasan inti kita, eksplorasi argumentasi kita di sini. Kita bangun secanggih mungkin gitu ya. Kemudian penutup ya kita bikin penutup itu yang membuat kesimpulan terakhir, tapi membuat orang membaca itu dapat sesuatu, menangkap sesuatu setelah membaca tulisan kita. Jangan kemudian orang membaca tulisan kita ketika ditanya, ini tulisannya isinya apa sih? Boh, nggak tahu saya, nggak jelas. Nah, kita ikat di situ itu, bikin kesan menarik gitu loh, bikin kesan menarik. Nah, itu penting banget. Jadi kayak kita mau ngelamar gadis, untuk cowok ya, untuk cowok melamar gadis, kita pergi ke orang tuanya, itu ya kayak gini, bikin judul ya, bikin jelas judulnya itu mau ke situ tuh mau apa gitu. Jangan ditanya bingung. Anda ke sini mau apa? Jelas. Saya ke sini mau silaturahmi pertama kali. Nah, orang Indonesia mau silaturahmi dulu, panjang silaturahmi, kemudian mau melamar. Harus jelas tuh judulnya di situ, tujuan datang. Kemudian alinea pembukanya ngomongnya itu jangan babi babu, nanti kesannya nggak menarik ini, wah nggak jelas, nggak jadi dah gitu. Kemudian isinya itu apa? Kemudian alinea penutup itu dengan penutup yang bagus, yang menarik, yang simpatik, sehingga calon mertua kita itu mendukung dan mengizinkan untuk Mas Umar Abdul Aziz misalnya ini yang mau menikah misalnya, nah nanti kira-kira seperti itu, menulis itu seperti itu gampangannya gitu, contohnya yang paling mudah seperti itu. Ini sekedar contoh, saya kira saya minta memang sengaja untuk membaca dua tulisan saya, yang satu opini, yang satu itu kolom. Saya kira teman-teman nanti sudah bisa memahami kira-kira judulnya seperti apa itu. Enggak panjang-panjang kan, cuma Kebangkitan Intelektual Muda Muhammadiyah. Kebangkitan intelektual muda Muhammadiyah menyosong masa depan yang gilang gemilang, terang benderang demi kejayaan umat dan bangsa Indonesia. Itu panjangan itu udah satu lead sendiri itu. Jadi ringkas saja, ringkas. Ini kalau di itu kan cuma dua intinya kan cuma dua, kebangkitan intelektual aja kan sebenarnya. Yang lain kan jenggotnya saja, itu muda Muhammadiyah jenggot saja. Jadi 2, 3, 4 nah, itu cukup di situ. Ya, nggak usah panjang-panjang. Bukan kalimat, judul itu bukan kalimat. Nah, kemudian alinea pembuka, ya, kalau ini di opini saya misalnya ya tentang Tadarus, bisa santaukan dengan peristiwa yang terjadi pada November 2003. Kemudian apa sih kira-kira mana penting Tadarus bagi tradisi intelektual di Muhammadiyah? Nah, itu kan problem sebenarnya. Atau saya cari angle-nya kan di situ itu. Nah, itu sudah saya turunkan di lead pertama tadi. Kemudian revitalisasi tradisi intelektual seperti itu. Kemudian isi batang tubuh, itu tadi ada persoalan yang kemudian saya bahas di situ. Ada intelektualisme yang merosot. Kenapa merosot?
Karena ada rutinitas kaderisasi dan organisasi, kemudian ada hal raison d'être Muhammad atau asal-usul Muhammad adalah gerakan intelektual yang kritis, yang pembaharuan, yang open-minded, dan lain sebagainya. Tapi kok sekarang ini menyusut misalnya, nah, ini ada persoalan. Kemudian sekarang argumentasinya dengan mengeksplorasi bacaan-bacaan yang saya baca dari para pemikir, para pengamat, dan sebagainya. Kemudian kira-kira dari situ kemudian ada saya membangun argumentasi bahwa tadarus tadi itu penting dan itu menjadi simbol bagi kebangkitan intelektual di muda di Muhammadiyah seperti itu. Kemudian untuk alien ini kira-kira kesimpulan ataupun saran gitu kira-kira. Atau mungkin ada pertanyaan yang harus dijawab oleh pembaca misalnya. Nah, itu silakan. Jadi cari angle yang cari penutup yang menarik ya, bentuk saran, kemudian rekomendasi atau mungkin pertanyaan ya yang menggugah pembaca untuk berpikir atau untuk diskusi atau kemudian menulis balik untuk mengkritik atau menyanggah dari tulisan kita atau kemudian memprovokasi pembaca untuk berpikir lebih dalam lagi terhadap gagasan yang kita tulis. Nah, saya kira itu sebagai pengantar ya, nanti kita akan diskusi seperti semula. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kisi. Ya, makasih Mas Andar atas materinya. Moga teman-teman tadi catat karena itu banyak banget yang pentingnya. Ya, kita bisa masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini dari aku, dari saya secara pribadi. Ini sih Mas, tadi ada ngomongin tentang gagasan dan ide itu datang dari manapun dan gagasan dan ide itu sesuatu hal yang unik ya Mas. Berarti plagiarism tuh benar-benar a big no-no karena bisa kelihatan gitu kalau misal memang anggaplah satu paragraf nyontek terus satu paragraf lagi punya kita itu kelihatan banget bedanya. Itu juga yang ngebedain penulis 1 sama penulis 2. Terus ini saya mau nanya menurut Mas, misal nih kan opini dan kolom ini kan sebuah sesuatu yang bebas berarti kan ya Mas, yang kayak kita bisa nyampein apapun. Nah, kalau misalnya kita mau mengemukakan opini atau kolom yang kontroversial gitu loh Mas, mending cara penulisannya tuh kita bener-bener kita gimana ya, kita garis bawahi kita tuh ada di mana, atau mending vague aja Mas, kayak netral tapi masih mau nyampein juga sebenarnya mau ngomongin apa. Nah, lebih baik tuh mending, karena kalau kontroversial itu kan bisa micu sebuah perdebatan, bisa micu sebuah perkelahian bahkan. Nah, jadi lebih baik untuk penulis, baiknya tuh nulisnya gimana. Kayak contohnya, saya nggak maksud kayak salah satu artikel Mas kan terakhir, bukan berarti kontroversial, maksudnya di endingnya kan yang Muhammadiyah kan itu Mas endingnya terbuka tuh Mas. Nah itu kan berarti kan bikin orang mikir, jadinya bikin orang oke, ini bisa gini nih, bisa ini nih. Nah jadi itu sih yang saya mau nanyain, menurut Mas kalau mau bikin opini atau kolom kontroversial lebih baik kita garis bawahi kita setuju nggak setuju atau mending netral tapi juga bikin orang mikir gitu jadinya. Itu Mas. Tunggu Mas. Ini boleh di-unmute host. Oke. Ya. Terima kasih Kisi. Jadi kontroversial atau tidak itu tergantung bukan pada bahasa. Tanya itu kan tadi harus pakem, harus populer, ilmiah, harus sopan, tidak menggurui gitu ya, tidak serang pribadi orang gitu. Yang kontroversial atau tidak itu sebenarnya gagasan kita, pandangan kita. Nah itu bagus. Bagus sekali kalau opini kita kemudian menjadi kontroversial. Kontroversial ini jangan dianggap negatif melulu gitu ya.
atau kayak di sosmed sekarang itu Twitter itu kan tweet war gitu. Enggak, beda tweet war dengan opini atau kolom yang ditulis secara argumentatif dengan bahasa yang ilmiah itu berbeda. Kalau di Twitter atau media sosial itu kadang ampun-ampunan itu saya nggak kuat itu. Saya nggak aktif di Twitter. Saya punya Twitter itu saya dulu udah hampir berapa ribu orang follower itu. Saya nggak kuat saya itu. Nggak kuat, kemudian saya delete. Ya. Kemudian saya bikin lagi gitu ya. Saya bikin lagi terus kemudian saya nggak kuat juga untuk perang-perangan dengan bahasa yang sarkastik yang kadang-kala itu menyasar pribadi kita gitu loh, nggak suka saya, nggak kuat, hati saya nggak kuat itu. Bukan di situ, bukan di soal bahasa yang kontroversi, yang sarkastik gitu ya, yang kadang itu, misalnya waktu pemilu kemarin lah misalnya itu, pemilu Jakarta sama Pilpres misalnya kemarin 2019 misalnya, wah itu tuh kan terbelah kita, emosi kita kan terbelah di sosial media kan. Ada kampret, emang gua kampret. Ada cebong, emang gua cebong, gua manusia kok misalnya. Atau sekarang ada kadrun, kadal gurun dan sebagainya, saya nggak kuat. Itu di Twitter itu seperti itu. Akhirnya saya nggak kuat di situ. Itu bukan gagasan yang bagus untuk didiskusikan. Itu tidak memajukan pengetahuan kita dan juga tidak memajukan peradaban kita gitu. Itu justru mendegradasi, mendowngrade gagasan kita. Jadi beda ya antara posting di sosial media dengan opini atau kolom. Kalau opini kolom itu gagasannya. Gagasannya harus populer, ilmiah, argumentasinya juga harus ilmiah. Maka harus ada riset. Jangan orang Jawa bilang ceblang-ceblung gitu loh. Kayak di Twitter, di Facebook gitu, mau gue seakan-akan kita ahli, enggak. Itu ada parameter-parameter ilmiah. Jadi penulis ya itu intelektual. Kalau netizen itu belum tentu intelektual. Netizen itu bisa siapa saja. Kadang mohon maaf nih, kadang misalnya dia tukang bakso misalnya, ya kan? Terus ngomong tentang coronavirus misalnya, itu kayak ahli-ahli aja gitu. Nah, di situ yang membedakan antara sosial media dengan opini atau kolom. Kalau opini kolom itu kita ada bahasan, ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Jadi kita tidak sembarangan menulis, tidak sembarangan berargumen. Argumennya harus runtut, harus jadi pertanggungjawabkan. Dan itu adalah kredibilitas kita, integritas kita. Maka, pertanyaan tadi itu, kalau gagasan kita yang tadi itu runut, ilmiah, kemudian memicu kontroversi, ada pro kontra, itu bagus. Suka saya malah, itu akan menambah ilmu pengetahuan, memperkaya ilmu pengetahuan kita. Gitu. Nah, kalau boleh saya cerita, tulisan saya Kebangkitan Intelektual Muda Muhammadiyah itu kan memang endingnya terbuka kan, menang seakan-akan karena seperti itu gitu. Itu benar itu. Saya ada yang suka, ada yang tidak. Itu kontroversial artikel saya. Karena masih muda saat itu, jadi suka memicu kontroversi. Tapi ya argumentasi tadi. Bahkan tahun 2005 ketika ada Muktamar Muhammadiyah, saya dulu aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jadi menulis tentang itu. Kemudian saya itu ditulis oleh majalah Hidayatullah, ada seorang penulis, dia tidak nulis di Kompas karena pasti ditolak. Tapi dia nulis di majalah Hidayatullah, itu dia mengatakan bahwa ada 13 agen sepilis. Saat itu masih rame ya. Ada sepilis itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme di Muhammadiyah. Nah, saya saat itu menjadi salah satu dari 13 tokoh di Muhammadiyah yang dianggap menyebarkan virus liberalisme, sekularisme, pluralisme. Karena tadi itu membaca tulisan saya, kemudian
Membaca kan macam-macam, kadang membacanya nggak pernah membaca tulisan saya kaget gitu kan, atau imannya tergoyahkan misalnya kan, atau pengetahuan selama ini yang sudah matang itu kemudian jadi goyang gitu. Nah, kemudian dia menulis sebuah tulisan yang memasukkan saya itu, buat tulisan saya atau saya sendiri adalah agen yang apa namanya yang sekuler atau liberal tadi itu. Padahal mereka belum ketemu saya atau mungkin membacanya dengan kacamata. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian dari tulisan itu kemudian saya biasalah yang mungkin belum banyak baca atau misalnya mungkin bacanya berbeda dengan bacaan-bacaan kita gitu mengatakan, wah ini Mas Andar ini kalau mati nanti itu nggak usah disolatkan misalnya, udah kafir misalnya kan seperti itu. Jadi tapi bagi saya nggak ada masalah, itu gagasan selama argumentatif ya, tidak menyerang pribadi, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Nah, kalau bahasa-bahasa tadi itu kalau meninggal nanti disolatkan itu bukan ilmiah. Itu dibiarin saja, nggak usah. Tetapi kalau ada tulisan yang mengkritik tulisan saya atau menyanggah tulisan saya, akan mendukung tulisan saya, itu kemajuan. Itu bagus. Jangan takut. Jadi yang penting kita patuh kepada pada kaidah-kaidah ilmiah penulisan opini yang ilmiah tadi, yang bertanggung jawab tadi. Ya, jadi beda ini antara opini dengan di status Facebook atau Twitter tadi. Jadi ada pertanggungjawabannya. Oke. Berarti harus ya itu ya Mas, harus research, terus argumen-argumennya harus konkret. Ya, bener sih kalau kayak gitu juga jadinya kalau misal orang nggak suka juga ya argumennya, infonya benar itu sebuah fakta gitu kan. Jadi ya betul. nggak bisa, kalau mau adu argumen juga mungkin orang yang bilang nggak suka bisa kalah karena kita punya argumen yang lebih konkret. Ya. Di Indonesia jangan kemudian nggak suka dengan tulisan kemudian ngata-ngatain atau naruh bom misalnya, itu nggak boleh. Argumen harus dibantah dengan argumen, tulisan dibantah dengan tulisan. Itu baru kemajuan tadi itu membangun peradaban. Itu bagus. Terus sebagai penulis tuh harus ini ya Mas ya, harus kuat, jangan takut dikritik, jangan takut diejek-ejek, karena ya itu salah satu resikonya juga karena kita mengemukakan sebuah opini yang pro kontra. Ya, betul. Jadi kita itu kan tidak please everybody ya, please everyone ya. Kita bukan penghibur semua orang. Ya, kita ini kalau nulis ya itu mesti ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kita lihat aja berapa yang suka, berapa yang tidak suka. Selama tulisan kita itu didasarkan pada argumentasi yang kuat, ya, pada riset yang kuat, itu jangan takut. Pokoknya jangan takut deh. Mau nggak suka ya nggak apa-apa. Anda nggak suka, kritik saja. Mengkritik itu pil pahit yang bagus buat kita, buat peradaban kita. Gitu. Menulis itu kan peradaban. Nah, itu bagus, nggak ada masalah selama itu dalam siklus yang ilmiah, siklus yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hantam-hantaman seperti yang ada di Twitter gitu. Twitter nanti itu lain lagi itu nanti. Gitu. Ya, oke. Berarti kita lanjut ke peserta yang mau bertanya dan mau mengumpulkan opini. Kita mulai dari pertama, dari Mbak Prinanda Rahma. Oke. Ini boleh mic-nya dihidupin. Silakan Mbak, mau nanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prinanda Pak, izin bertanya. Saya kan kuliah di Rusia nih Pak, jurusan jurnalistik. Nah, di kuliah saya tuh saya kan pastinya diberikan tugas untuk menulis berita dalam bahasa Rusia, dan tadi Bapak sempat bilang kalau menguasai bahasa itu sangat penting dalam menulis. Jadi sedangkan tuh saya di sini tuh kayak baru belajar bahasanya tuh benar-benar kayak setahun gitu Pak. Jadi masih belum terlalu lancar juga dalam bahasa Rusianya. Gitu. Jadi ada saran nggak Pak untuk saya yang kuliah di Rusia terus harus nulis berita dengan bahasa Rusia gitu Pak. Terus itu yang pertanyaan yang pertama.
Yang pertama. Terus untuk yang pertanyaan keduanya, ini pertanyaan keduanya boleh langsung diomongin aja atau gimana? Oh ya, untuk yang pertanyaan keduanya, dalam menulis slide itu kan tadi Bapak bilang jangan terlalu panjang ya Pak. Nah, saya di sini tuh kalau di Rusia itu saya belajar maksimal kita menjawab 3 pertanyaan dari 5W1H. Itu berlaku juga nggak ya Pak di Indonesia untuk menulis slide-nya? Terus untuk pertanyaan yang ketiga, dalam menulis itu kita diperbolehkan atau tidak berpihak kepada satu kelompok atau massa atau sesuatu yang kita tulis gitu Pak. Jadi boleh berpihak atau tidak gitu Pak. Dan tapi pasti berpihak itu karena kita udah melakukan riset atau analitis dulu. Tapi diperbolehkan atau tidak gitu Pak. Oke, jadi sedang kuliah di jurnalisme ya di Rusia ya. 1 tahun suruh nulis bahasa Rusia, tapi mungkin bahasanya belum secanggih orang Rusia gitu ya. Ya saran saya ya tulis saja sesuai dengan kemampuan bahasa Rusia yang sudah dikuasai sekarang ini. Jadi tulis saja, nggak ada masalah. Jadi jangan berhenti untuk menulis karena takut tidak secanggih bahasanya seperti orang Rusia. Kita orang Indonesia bukan native ya, biasa aja gitu. Jadi tulis saja sesuai dengan bahasa Rusia yang sudah dikuasai oleh Mbak Prinanda ini. Jadi tulis. Mungkin nanti bahasanya masih sangat simpel, sederhana, nggak ada masalah. Yang penting maksud saya menguasai bahasa itu kan ada bunganya juga, ada bahasa-bahasa sergonan dan sebagainya, ada diksi-diksi yang khusus dan sebagainya. Maksud saya kita sebagai penulis itu harus mempunyai kemampuan dan juga pengetahuan bahasa yang baik itu supaya kita bisa mengetahui seluk-beluk bahasa tadi itu. Nah, bagi Prinanda yang sedang 1 tahun belajar bahasa Rusia dan belajar jurnalisme, sekarang yang ada yang bisa ditulis saja. Tulis saja, jadi nggak usah khawatir nanti nggak bisa dan sebagainya. Yang penting itu kan bukan karena ini lagi belajar jurnalisme, yang penting adalah teori jurnalisme tadi itu yang dikuasai, ya kan? Yang dikuasai bukan bahasanya, bukan kecanggihan bahasa Rusianya, bukan, tetapi teori dasar jurnalisme tadi itu yang dikuasai atau diimplementasikan dalam tulisan itu. Nah, misalnya teori 5W1H itu kan tulisan jurnalisme hard news, ya kan? Hard news. Nah, hard news ini memang harus ada 5W1H supaya jelas, itu kan informatif. Jadi bukan tulisan opini, ya, bukan tulisan feature. Ya, nanti beda lagi antara hard news yang tulisan berita dengan feature, ya. Cara meletakkan 5W1H tadi itu. Tapi itu nantilah pelajaran nanti. Tapi yang sekarang kalau dalam menulis reportase biasa berita hard news namanya, itu maka memang harus ada 5W1H. Itu berlaku bukan hanya di Rusia, Mbak. Namanya jurnalisme itu kaidahnya sama, untuk berita itu 5W1H. Di Indonesia itu juga sama. Nulis bahasa Jawa di orang Jogja yang berita bahasa Jawa itu juga sama. Di Perancis juga sama, di Arab juga sama. Jadi kandungan 5W1H itu penting, ya, penting dalam penulisan berita, hard news, ya. Bukan opini atau bukan kolom atau bukan feature, itu lain lagi, ya. Nah, itu jadi kalau menurut saya, saran saya, tulis saja semampunya, terus kemudian praktekkan atau implementasikan jurnalisme tadi itu, kaidah jurnalisme, ada prinsip 5W1H tadi itu. Jadi itu aja, Mbak. Jadi dan kemudian yang terakhir, nah jurnalis itu harus netral, harus menjadi seseorang yang punya tabula rasa. Tabula rasa itu yang nggak punya perasaan, putih perasaannya. Ya. Jadi tidak memihak A atau B. Misalnya berita tentang politik di Rusia, Putin dengan Medvedev, ya.
Itu kan dari dulu kan gonta-ganti itu, presidennya Medvedev, terus kemudian PM-nya itu Putin, terus ganti lagi kayak gitu terus. Jadi Rusia yang geografinya itu luas abrek-abrek dari Eropa sampai Amerika sana itu presidennya, perdana menterinya kok orangnya itu aja. Bahkan sekarang Putin itu mau menjadi perdana menteri seumur hidup, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh seorang wartawan itu memihak pada salah satu pihak. Karena kode etik jurnalisme itu mengharamkan atau tidak membolehkan berpihak seorang wartawan tadi. Seorang wartawan itu harus berpihak cuma satu, pada kebenaran. Apa kebenaran itu? Pada fakta yang ada. Jadi wartawan itu harus menulis sesuai dengan fakta. Fakta itu yang benar, faktual itu yang kebenaran tadi itu. Si Putin ngomong A ya harus ngomong A, B ngomong B, ngomong B gitu. Nah di situ tuh kita harus berpegang teguh pada prinsip berpihak pada kebenaran, fakta. Nah kebenaran pun kalau boleh itu kebenaran yang bersifat memihak kepada banyak orang. Nah itu jurnalisme di situ, bukan memihak kepada elit tertentu orang. Nanti saya kira Mbak Prinanda baru 1 tahun, Anda jangan khawatir, nanti akan banyak teori-teori jurnalisme dan akan mengetahui teknik-teknik atau kode etik jurnalisme. Nanti Anda akan menjadi seorang wartawan yang canggih, yang akan hebat. Ya, selanjutnya. Ya, oke, makasih Mas. Makasih Mbak Prinanda juga. Kita lanjut. Dari Mbak Asri Mas Pupah, pertanyaan diwakili oleh saya. Ada 2 pertanyaannya. Pertama, pada saat menentukan ide atau gagasan, apa yang dituliskan, menentukan ide dan gagasan, apakah harus sesuai dengan kondisi terkini dan topik pembahasan bersifat umum atau spesifik juga boleh. Yang kedua, sebelum menulis, apakah harus tahu dulu target pembacanya, dan bagaimana mengaitkan kondisi di sekitar seperti permasalahan dengan pengetahuan atau bidang yang kita kuasai pada saat melakukan eksplorasi gagasan dan argumentasi. Oke, saya mungkin agak cepat, karena ada banyak nanti ada yang terlewat. Saya kira yang pertama ya, tentang menentukan ide gagasan yang ditulis, saya kira, jadi gagasan itu sekali lagi muncul dari pembacaan kita, riset kita terhadap mungkin bacaan kita, mungkin baca koran kita, situasi kondisi terakhir, nanti ada timbul gagasan, kemudian kita ingin berkontribusi untuk menorehkan gagasan kita dalam bentuk tulisan. Saya kira bisa bersifat umum dan spesifik, itu tergantung kepada objek yang akan kita tuliskan, gitu ya, atau gagasan atau topik yang akan kita tuliskan. Jadi itu tidak ada harus spesifik, tidak ada harus umum, tidak ada. Tetapi yang perlu dicamkan adalah bahwa topik itu harus bermanfaat, ya, menarik bagi media juga, bagi pembaca juga, dan ada kebaruan di situ itu. Nah, itu saya kira itu. Kemudian yang kedua, nah, ya saya kira memang harus mengetahui target pembacanya. Maka tadi itu kita harus mengenal media yang akan kita tuju. Ya. Kalau kita mau menulis tentang tulisan-tulisan yang bersifat filsafat yang khusus, ya misalnya, atau tentang matematika yang khusus, mungkin kita tulis, kita kirim tulisan kita itu untuk pembaca yang paham di bidang itu. Tapi kalau misalnya agak umum, spesifik, misalnya kita kirim tulisannya untuk pembaca kumpas yang sangat umum, ya kita temanya sangat spesifik, tetapi penyajiannya harus populer tadi itu. Jadi bisa dipahami oleh siapapun yang membacanya. Kemudian bagaimana mengaitkan kondisi di sekitar dengan pengetahuan bidang yang kita kuasai. Nah, ini misalnya, ini Mbak siapa ini?
Misalnya Mbak Asri, Mas Pupah, ini saya nggak tahu bidangnya, tapi misalnya bidang ekonomi misalnya. Ya kan? Kemudian sekarang ada masalah coronavirus. Nah, Anda punya pengetahuan, punya keahlian di bidang ekonomi, Anda punya banyak teori tentang ekonomi. Nah, teori tadi itu Anda gunakan untuk melihat pandemi coronavirus ini dari sisi ekonomi. Misalnya apa dampak ekonomi, apa dampak pandemi virus bagi ekonomi masyarakat misalnya, apa ekonomi suatu negara misalnya. Itu bisa dikaitkan. Nah, jadi mengaitkan bidang pengetahuan kita dengan tulisan atau topik aktual yang sedang diperbincangkan publik, yang sehingga tulisan kita nanti itu bisa menambah pengetahuan, bisa membangun sebuah solusi. Nah, saya kira mudah saja, Mbak. Anda seorang ekonom, ada persoalan pandemi coronavirus, Anda gunakan perspektif ekonomi Anda untuk menganalisis coronavirus tadi itu. Misalnya nanti ada PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Anda sebagai seorang ekonom, Anda bisa melihatnya apa dampak ekonomi dari PON misalnya. Untuk pedagang kaki lima, untuk tukang bakso, atau mungkin apa dampak ekonomi bagi ekonomi nasional misalnya. Karena dengan PON kan orang lalu hilir mudik, apalagi misalnya SEA Games ya, orang asing yang mau nonton pada datang dan sebagainya. Anda bisa menganalisa itu dalam perspektif ekonomi yang Anda kuasai misalnya. Nah, jadi bisa. Nah, misalnya arsitektur, Anda seorang arsitektur, Anda ingin menulis tentang SEA Games. Nah, Anda bisa melihat itu. Misalnya SEA Games itu gedung olahraganya seperti apa yang baru. Ya kan? Oh, ini gedung olahraganya ini karena itu di Jogja, maka harus gedung olahraganya itu harus merepresentasikan gaya arsitektural Jogja yang Jawa. Nah, itu bisa Anda silakan. Nah, seperti itu kita mengkaitkan bidang keilmuan kita dengan topik atau peristiwa aktual yang akan kita tulis tadi. Kemudian yang apa namanya ini? Kemudian sebelum tadi bagaimana? Ya, saya kira itu sudah mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Asih Melati. Ini Mbak Asih Melati kira-kira bisa langsung ke Mas Andarnya atau mau diwakilkan? Silakan. Coba dihidupin aja mic-nya, host. Aja, Mbak. Ya, yuk silakan Mbak. Diwakilkan aja. Oh, diwakilkan aja. Oke, baik. Bagaimana menembus tulisan berita maupun tulisan gagasan koran masa kini di mana kecepatan pemberitaan tidak terkira karena adanya media massa online? Apakah triknya sama dengan menembus media massa non-online? Apakah bisa satu pack bisa dibuat 2 tulisan atau lebih? Untuk lead, apakah sama aturannya SP dan O? Itu, Mas. Ya, intinya sama. Kalau teknik penulisan saya kira sama antara media cetak dan online, itu nggak ada perbedaan. Nah, cuman kecepatan dimuat atau tidak itu. Ya, jadi ini saya ceritakan, Anda kalau kirim tulisan di media massa, opini, misalnya di Kompas ya, atau di Republika ya, misalnya Republika itu per hari itu ada 500 artikel yang dikirim. 500 artikel yang dikirim itu nanti akan dilihat, akan disortir oleh Dewan Redaktur. Misalnya redaktor opini. Itu biasanya dilihat dari judulnya dulu. Ini saya share ya, supaya ada gambaran kira-kira untuk menjawab itu. Ini judulnya menarik, judulnya timely enggak, dan sebagainya. Kalau judulnya menarik, baru kemudian dilihat lead-nya. Lead-nya udah menarik ini. Nah, biasanya redaktor opini itu dari 500 artikel yang masuk, ini kata mereka, redaktor Republika yang masih saya, dan juga redaktor Kompas yang dulu pernah saya juga itu. Jadi kalau lead-nya menarik, bagus, ya udah. Wah, ini oke, dia akan membaca terus. Nah, baru kemudian ini artikel ini masuk ke ke meja berikutnya. Nah, nanti akan disortir. Tapi kalau lead-nya itu judulnya menarik, lead-nya nggak menarik, udah langsung dibuang. Ditolak. Ada seperti Kompas, Jakarta Post itu
itu setiap artikel yang kita kirim, itu pasti ada jawabannya, diterima atau tidak. Jadi kalau Anda mendapatkan surat penolakan, itu kecewa jangan terus-terusan. Terus kemudian jangan mutungan, aduh ditolak sakit hati, waduh, wah udah bagus-bagus gini, kok ditolak, wah, terus kemudian nggak mau nulis lagi, jangan. Penulis yang sekarang muncul di koran-koran itu, yang tulis top-top itu mereka ditolak biasa aja. Saya sering ditolak dulu. Begitu, terus lagi. Nah, kayak Jakarta Post sama Kompas, biasanya dia akan menolak kita itu dengan alasan. Alasannya umum adalah tulisan Anda tidak muat untuk space ini misalnya. Tapi sebenarnya itu tulisan jelek sebenarnya. tulisannya jelek. Tulisan kita masih nggak menarik mungkin, atau gagasannya kurang tajam, kurang kuat, leadnya masih amburadul dan sebagainya. Maka kita introspeksi saja, terus kemudian kita latihan lagi, kirim lagi, tembus. Anda mungkin pernah dengar ya, mungkin nggak pernah dengar. Ada seorang kawan saya namanya Sukidi. Sukidi ini baru selesai doktor di Harvard University. Mungkin satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menempuh doktor di bidang filsafat dari Harvard University. Sangat jarang, yang mungkin dia satu-satunya. Ya. Dia dulu itu orang nggak bisa nulis. Tapi dia tuh sering bertanya, sering ikut pelatihan, tanya ke senior yang biasa nulis di koran, tanya, kemudian dia nulis, kirim tulisan, ditolak berkali, sampai kemudian tembus masuk Kompas. Habis itu, wah dia jadi penulis keren, nulis buku dan sebagainya. Sekarang dia masih di Amerika. Saya dengar dia jadi lecturer atau dosen di Harvard University. Itu awalnya seperti itu. Dia itu bukan siapa-siapa. Nulis, latihan, ditolak berkali-kali. Pokoknya kadang ditolak media massa itu kayak kita ditolak pacar atau diputus pacar itu. Sakit, nggak apa-apa sakit. Nikmatin saja. Oh sakit ya saya ditolak padahal tulisannya bagus. Kata pacar saya tulisannya bagus sekali, pasti lolos, pasti dipublikasikan. Ternyata ditolak. Wah, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian proses. Kadang ini kalau tulisan kita itu sangat timely dan menarik, bisa 1 hari 2 hari langsung dipublikasikan di media cetak. Tapi kalau misalnya tulisan kita itu mungkin nggak terlalu menarik, ada tulisan lebih menarik lagi itu, maka mungkin kita bisa seminggu, 2 minggu. Kayak dulu tulisan saya yang tahun 2003 tadi itu karena timely, ya kan? Sampai udah lewat, maka langsung saya kirim tulisan. Saat itu saya nulisnya itu ngirimnya masih pakai pos, belum ada, nggak tahu, backup belum, tapi saya masih gaptek saat itu, nggak punya duit juga untuk internet macam-macam. Akhirnya saya tulis ketik biasa itu, bukan komputer sekarang, terus belum email juga saat itu, belum ini, saya kirim pos, kemudian ditulis ulang oleh mereka dan diterbitkan sebelum itu berakhir. Jadi cepat. Itu tergantung ininya. Tapi kalau media-media yang bagus biasanya ada feedback dari mereka, ditolak atau diterima. Kalau diterima, tulisan Anda akan terbit besok. Ini bagi penulis pemula ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya misalnya kalau nulis saya nggak pernah ngirim tulisan. Itu saya diminta, sering-seringnya diminta karena saya pemalas gitu ya, saya diminta dulu. Kalau nggak diminta saya nggak nulis. Sekarang ini saya mending baca untuk disertasi saya misalnya. Nah, saya nulis-nulis yang ada di media-media tadi itu diminta. Mas, tulisan saya terakhir di media cetak itu tahun 2018. Dan itu di Indonesia. Kalau tulisan bahasa Inggris, saya di Singapura, di Australia, dan sebagainya. Itu tahun 2019 terakhir. Tapi Indonesia itu 2018. Itu pun karena diminta. Sekarang udah diminta, tapi kadang kan juga ada tugas-tugas lain yang lebih wajib dulu. Nah, kalau penulis debutan, saya juga dulu mengalami seperti itu. Jadi ditolak dan sebagainya. Tapi begitu Anda itu lolos, bagus tulisannya, Anda dikenal, ya ada recognition, social recognition, wah Anda bagus nulis tentang ini, Anda akan diminta kadang-kala. Nah itu biasa. Anda kenal Renat Kasali misalnya, dia ahli manajemen bisnis. Ya kalau dia diminta itu. Dan honornya itu bukan honor debutan,
bukan 500.000, dia 5 juta sekali nulis. Wah, gitu. Keren pokoknya. Terus ada, misalnya, ada seorang sastrawan Indonesia, dia nulis Radar Pancadhana, dia alumni Prancis juga, alumni EHES Paris, dia di UI ya, di UI. Dia kalau nulis, ya itu panjang-panjang, khusus, memang dibuatkan khusus oleh Kompas untuk nulis panjang. Itu, kalau dia karena dia diminta nulisnya panjang, ya dia bukan 500.000 lagi, ya 5 juta, karena sudah jadi penulis ahli. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bedanya dengan online, kalau online itu bisa cepat, hanya soal kecepatan saja, tapi untuk teknik penulisan, lead, dan lain sebagainya itu sama. Seperti soal SPO ya, subjek, predikat, objek itu sama, semuanya sama. Itu kan teknik-teknik penulisan. Yang itu sama, tidak ada beda antara cetak dengan online. Yang membedakan adalah soal kecepatan tadi itu. Soal kecepatan dipublikasikan atau tidak. Kalau online itu bisa cepat. Kalau saya misalnya karena saya sering diminta nulis gitu ya, begitu saya kirim tulisan, oke Mas, sebentar lagi, kadang baru saya ngomong, oke, terima kasih, langsung tampil gitu. Tapi ada juga, oh Mas, inilah besok jam 1 misalnya. Karena jadwalnya jam 1 terbit baru di online, oke, saya tunggu langsung seperti itu. Dan biasanya sudah tidak di-edit gitu ya. Tapi kadang juga, waduh, ini kok masih ada yang tipu, kok nggak dia ditandani. Waduh Mas, kalau udah yang nulis sampean atau teman-teman yang lain udah biasa nulis, nggak langsung meremata gitu itu, langsung kita ini. Tapi bagian bukan ya disisir dulu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi online dan media cetak memang beda di soal kecepatan. Soal teknik penulisan, kaidah-kaidah penulisan tadi itu soal argumentasi dan sebagainya itu sama. Ini Mas menyambung sama pertanyaannya Mbak Asih. Jadi sebenarnya misal kita mau ngirim opini dan kolom gitu ke media massa, sebenarnya yang dicari itu apa sih jadinya Mas? Kayak kalau menurut Mas, jadi misal kita mau ngasihkan, untuk kita tulisan kita udah sempurna gitu, udah bagus, udah A+ lah. Tapi kan kalau kadang dilihat sama koran atau media massanya kan ini kurang, ini. Nah, sebenarnya tuh apa sih Mas jadinya yang dicari? Misal nih saya mau ngasih bentuk penulisan saya itu kan saya suka ngasih agak puitis gitu tuh Mas. Kayak mungkin ada metafora gitu. Nah, kadang kan misal saya masukin itu untuk saya bagus, tapi apakah untuk media massa itu terlalu lebay atau gimana? Jadi mending langsung to the point atau gimana Mas sebenarnya? Itu tadi, kita kembali ke tadi yang sudah saya share, itu pada kaidah penulisan. Jadi penulisannya jangan puitis-puitis. Kalau nulis opini itu nggak ada puitis-puitis, lika-liku, berkelo-kelo dan berbunga-bunga dan sebagainya. Itu harus sangkil. Sangkil itu ya harus to the point, terus kemudian bahasa yang lugas, yang bernas gitu. Yang logikanya itu jelas gitu ya. Jadi tidak berkelok-kelok, berbunga-bunga dan sebagainya. Jadi, berbeda ketika kita menulis kalau kolom itu bisa bisa dengan bahasa kita, dengan gaya khas kita, tetapi tidak menghilangkan kebernasan atau kesangkilan dari argumentasi kita dan juga kalimat-kalimat kita. Anda coba baca tulisan-tulisannya kolom ya, resonansi, misalnya resonansi di Republika itu sangat berbeda dengan opini yang ada di halaman 2 atau 3 di dalamnya misalnya. Anda lihat itu kemarin yang bahan-bahan itu bisa dilihat lagi. Jadi di situ. Jadi kalau opini harus lugas. Nah, kolom biasanya, kolumnis ya, namanya kolom itu bagi penulis yang memang sudah punya reputasi. Jadi ahli, dia sudah dikenal, kemudian dia menjadi kolumnis misalnya. Tapi kita ya, saya dan teman-teman semuanya, itu mungkin masih di opini ya. Kalau mau nulis opini. Jadi kita harus
strict dulu, harus stick on pada kaidah penulisan populer ilmiah tadi itu. Itu isi. Jadi puisi-puisinya itu ditunda dulu, disingkirin dulu nulis opini. Nah, langsung to the point gitu ya, Mas ya. Iya, udah sanggup. SPJ, singkat padat jelas. Ya, singkat padat jelas. Ya, karena ngelihat waktu, takutnya di Indo nanti ini teman-teman malah ketiduran lagi, nggak sempat sahur. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan kita tampung, terus nanti diberikan kepada Mas Andar buat di review di session ketiga. Jadi ya, untuk session kedua bisa kita simpulkan kalau ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika menulis opini dan menulis kolom, itu dua hal yang berbeda. Dan juga kalau mau nulis itu benar-benar jangan takut ya, Mas, itu yang paling kunci. Paling pertama tuh kalau mau nulis saja dulu, nggak usah takut kata orang apa, karena kalau untuk jadi penulis tuh harus berhati baja. Ya, saya sebagai moderator Kisi Presya berterima kasih kepada Mas Andar sebagai narasumber kita, dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi di session kedua ini. Kita ketemu lagi di session ketiga. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.